Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Lause. Puji Tuhan. Pasti semuanya lagi bergembira ya di rumah. Semuanya sudah siap. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Lause luar biasa juga? Luar biasa dong Lause. Mantap, kelihatan dari mukanya. Nah adik-adik, pagi hari ini seperti biasa kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk mengubah hati kita jadi anak yang manis, anak yang disayang Tuhan. Kita mengangkat pujian Roh Kudus yang manis. Firman Tuhan akan mengubah hati kita, maka kita minta kepada Tuhan supaya Dia ubahkan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya adik-adik. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai sekolah minggu ini. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong, Lause semangat dah? Pasti semangat Lause. Kita mau menyanyikan satu pujian, Aku Gembira dan Aku Bersuka. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yuk adik-adik. Yuk kita nyanyi, Papa Mama boleh bantu adik-adiknya bergerakan ya, ada gerakannya juga loh. Semua tepuk tangan yang di rumah. Aku gembira dan aku bersuka. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Sekali lagi, aku gembira. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari,
Ayo melompat, bertepuk tangan, bersuka Gembira di rumah Tuhan. Yuk adik-adik lebih semangat ya. Katakan, aku gembira. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La. Ayo menari. Trilililililili. Ayo melompat, La. Bertepuk tangan, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Yuk adik-adik, persilakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Klause Ruki. Kita mau siapkan hati kita dan panggil Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Kita angkat satu pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang di dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong agar apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, apa yang kami tonton dapat kami ikuti, kami contoh, kami teladani, sehingga kami benar-benar menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah saya yang akan menyampaikan, tolong dalam hikmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kemarin kita lihat video bagaimana meskipun videonya lucu ya, kita semua senang lihatnya, semua senang nontonnya. Tapi di dalam video itu yang kelihatan lucu, bagus itu, ada cerita yang menyedihkan ya. Ada seorang adik yang dibuang sama abang-abangnya, sama saudara-saudaranya, sama koko-kokonya. Dibuang. Kemudian setelah dibuang, mereka mikir, oh mending dijual lagi adiknya. Apakah penderitaan si adik hanya sampai di situ? Enggak, masih panjang lagi perjalanan penderitaan adiknya ini. Coba bayangin adik-adik, kalau seandainya kondisi si adik itu ada ditaruh dalam kondisi kita. Kesel enggak? Ketika kita enggak tahu apa-apa, kita disayang, semua orang marah. Coba bayangin adik-adik yang dilakukan seperti itu. Mungkin kita kepikiran,
akan balas dendam. Kalau pas kita dilakukan seperti Yusuf, dibuang, pasti kita mikir gini, nanti kalau aku sudah kuat, aku hajar tuh orang-orang itu. Kalau kita dipukul orang, dipukul dagu kita, kita tarik rambutnya. Disakiti, dibikin kita nangis. Dibikin kita nangis, kita balas dengan menangis. Apa yang orang bikin menyakiti kita, kita bikin untuk menyakiti orang tersebut. Pokoknya nggak boleh aku sakit sendiri, orang juga harus sakit. Tapi ternyata adik-adik, firman Tuhan tidak mengizinkan kita melakukan hal itu. Nggak boleh melakukan itu. Nah, kita mau lihat ya, gimana sih Yusuf setelah dia dibuang, setelah dia dijual, nanti dia menghadapi masalah-masalah lagi dalam kehidupannya. Bagaimana kemudian dia bersikap? Bagaimana orang Kristen, bagaimana anak-anak Tuhan waktu dibuat sakit, dibuat sedih, bagaimana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus bersikap? Kita lihat video ini ya. Dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. Dua tahun kemudian, Firaun mendapat dua mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Tuhan menolong Yusuf memahami makna mimpi. Benar atau salah? Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia.
Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Nah, adik-adik, tadi kita lihat videonya. Sampai harus dipenjara. Dari penjara kemudian dia lama di penjara, sedih sendiri, sepi. Tapi waktu saudara-saudaranya datang, dia tetap menerima saudara-saudaranya. Dia tetap kasih makan saudara-saudaranya, bahkan memaafkan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Ada ayat hafalan untuk kita semua ya adik-adik. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Kita baca sama-sama ya dari 1 Yohanes. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Maka kita gak boleh balas dendam ya adik-adik. Gak boleh balas apa yang orang lakukan sama kita. Karena Tuhan bilang apa? Gak boleh. Karena kita harus mengasihi saudara kita. Kita berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tidak membalas kelakuan jahat orang. Tolong kami untuk tidak membalas ketika orang mengganggu kami. Kami terkadang ingin membalas Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tidak menyukai hal itu. Maka tolong kami, berikan kami hati yang mau mengampuni, yang mau memaafkan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau tutup ibadah kita angkat pujian kasih itu memaafkan. Kita mau kayak Yusuf yang memaafkan kesalahan orang-orang sama dia. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Sekali lagi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali
segenap hatiku, segenap hatiku, segenap hatiku. Ya adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai dan ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.